Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Irwan selaku dosen pengasuh mata kuliah Kebijakan Publik. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan pendekatan-pendekatan analisis kebijakan. Saya sendiri Nursanti selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Alvina Dila selaku pemateri kedua. Kemudian ada Muhammad Nur Solikan selaku pemateri ketiga. Kemudian ada Serik Mursyidah selaku pemateri keempat. Kemudian ada Yesi Gusmayanti selaku pemateri kelima. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian kebijakan publik dan kedua ada analisis kebijakan. Nah, yang pertama ada kebijakan publik. Kebijakan publik di sini merupakan suatu pembuatan keputusan pada berbagai aspek kehidupan, terutama di suatu pemerintahan yang dibangun oleh birokrat yang diarahkan pada tujuan tertentu, serta dapat mempengaruhi masyarakat. Itu baik bersifat mengikat maupun yang memaksa. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan. Yang pertama itu pendekatan kelompok, menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Tujuan dari pandangan ini sendiri untuk social equilibrium. Nah, yang kedua pendekatan proses fungsional, di mana menekankan pada proses-proses fungsional yang ada di proses kebijakan publik. Fungsional ini punya 7 kategori analisis fungsional menurut Harold Laswell, yaitu inteligensi, rekomendasi, preskripsi, invocation, aplikasi, penilaian, dan terminasi. Nah, yang ketiga itu pendekatan institusionalisme, menekankan pada lembaga-lembaga pemerintah dan substansinya pada kebijakan publik. Pendekatan peran serta warga negara dapat didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik. Nah, yang keempat pendekatan proses, menekankan pada proses atau tahapan-tahapan kebijakan. Nah, yang terakhir pendekatan logika positivis atau lebih disebutkan dengan pendekatan keilmuan. Pendekatan ini menggunakan alat-alat analisa yang canggih. Analisa kebijakan dalam arti luas melibatkan hasil pengetahuan dalam proses kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi untuk pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna untuk digunakan pemecahan masalah kebijakan. Itu yang pertama ada analisis kebijakan. Analisis kebijakan dalam pengertiannya yang luas melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah dari kebijakan. Analisis kebijakan mengambil dari berbagai disiplin yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan normatif. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan. Ketiga macam tipe informasi tersebut dihubungkan dengan tipe pendekatan analisis kebijakan, yaitu empiris, evaluatif, dan normatif. Komunikasi yang digunakan dalam penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan. Nah, selanjutnya metodologi analisis kebijakan, yaitu sistem standar aturan dan prosedur untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakteristik utama, yaitu perhatian yang tinggi pada perumusan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, komitmen kepada pengkajian baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai, dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan di antara sejumlah alternatif lain. Dari 5 tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan, yaitu masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Oke, terima kasih.
akan menjelaskan dua pendekatan utama dalam rekomendasi kebijakan publik. Yang pertama adalah analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini adalah analisis kelayakan, misalnya kelayakan proyek-proyek pemerintah dalam proses pembangunan, dan juga berbagai sumber ekonomi langka yang ada di dalam suatu negara untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan bersama. Yang kedua adalah analisis biaya efektif. Analisis biaya efektif ini adalah suatu metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam memilih alternatif dari alternatif yang ada. Saya selanjutnya akan menjelaskan itu analisis kebijakan terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah metode kebijakan. Yang kedua adalah komponen informasi kebijakan. Jadi komponen informasi kebijakan ini adalah informasi-informasi yang ditemukan di lapangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Yang kedua adalah informasi kebijakan. Jadi informasi kebijakan adalah pembuatan kebijakan berdasarkan fakta-fakta. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan yaitu pemantauan. Pemantauan adalah merupakan prosedur analisis kebijakan tentang penyebab atau konsekuensi kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang aktual dan akurat untuk mengeluarkan satu kebijakan itu sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi utama dari analisis kebijakan, yaitu yang pertama ada penyediaan informasi yang valid dan benar yang dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan atau kejelasan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan, tujuan dan sasaran, serta sebagai penyediaan informasi bagi perumusan masalah dan inferensi praktis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan. Yang pertama ada evaluasi semu. Di sini evaluasi semu itu merupakan sebuah pendekatan yang menghasilkan informasi yang valid atau benar dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakannya. Yang kedua ada evaluasi formal. Nah, evaluasi formal ini lebih mengacu kepada kebijakan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau dokumen atau kebijakan yang memang ada, yang memang ditetapkan oleh pemerintah dalam satu masyarakat. Selanjutnya ada evaluasi teoritis dan keputusan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan mengenai materi pembahasan yang menjadi rujukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.